Kamu tahu gak sih kalau ternyata Nabi Ibrahim dulu itu pernah diduga ateis karena dia pernah melakukan perjalanan pencarian Tuhan. Hah? Serius? Masa sih? Bukannya nabi-nabi itu nggak ada yang ateis ya? Iya, jadi ada penelitian yang mengatakan kalau dulu Nabi Ibrahim sebelum dia diangkat jadi nabi pernah memasuki fase ateis di mana dia itu sudah mempertanyakan Tuhan. Tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim ketika dia sedang mencari Tuhan melalui dialognya yang mengatakan bintang dan juga matahari. Jadi gara-gara itu Nabi Ibrahim diduga ateis. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Rilin di channel Rilin Murasaki. Dan sekarang kalian ada di Pokir, Podcast Sesat Mikir, sebuah podcast di mana kalian akan menambah lagi beban pikirannya, tapi kalian tetap nggak boleh overthinking. Lah, capek banget disuruh nambah beban pikiran, tapi kok nggak boleh overthinking? Iya Kak Mura, itu karena di banyak konteks kita tuh diajarin belajar tapi bukan berpikir. Nah kebiasaan itu bikin kita gampang overthinking kalau harus ambil keputusan. Jadi supaya kita nggak overthinking, kita memang harus terbiasa mikir. Nah sekarang kita itu pengen ngajak teman-teman sekalian supaya bisa latihan problem solving dan berpikir pakai nalar walaupun banyak pikiran. Oh, oke. Jadi kebanyakan mikir kayak gini sekalian buat latihan buat problem solving ya? Betul. Oh iya Kak Mura, sapa penonton dulu dong. Oke, halo semua para pemikir nalar dan juga pencari beban kehidupan. Nama gue Mura dan kita bikin podcast ini supaya kalian terbiasa memproses pemikiran jadi manusia yang bertanggung jawab atas pilihannya. Kak Mura, tadi kan sempet singgung ya soal Nabi Ibrahim yang katanya pernah diduga ateis. Kan biasanya kita tuh mikir ya kalau semua nabi itu dari awal pastinya sudah beragama dan diangkat menjadi utusan dong. Kok bisa ya muncul dugaan semacam itu? Oke, jadi istilah ini muncul di beberapa kajian modern yang kalau kita baca ulang sumber-sumber, salah satu buku berjudul Ibrahim Pernah Ateis yang ditulis oleh Agus Mustafa. Nah, buku ini mengangkat gagasan bahwa narasi Ibrahim menatap bintang, bulan, matahari bisa dibaca sebagai proses pencarian atau pergulatan intelektual sehingga ada yang melabeli sekelas ateis sementara. Wah, kalau begitu apakah penafsiran itu mainstream atau cuma interpretasi sang penulis aja nih? Ya, jadi secara ringkas itu adalah interpretasi dan menarik ya karena secara tidak langsung memprovokasi diskusi. Tapi banyak mufasir klasik menjelaskan bahwa cerita soal Nabi Ibrahim melihat benda langit itu bukan menunjukkan kekufuran, melainkan metode dakwah retoris untuk menunjukkan kefanaan objek-objek yang disembah. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir klasik lainnya itu menegaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah syirik, dia sudah membawa fitrah tauhid semenjak dia diangkat menjadi nabi. Banyak mufasir membaca ayat-ayat itu sebagai argumentum dan absurdum. Ibrahim mengadopsi bahasa dan simbol yang dipahami kaumnya, seperti bintang, bulan, matahari, lalu menunjukkan kelemahan klaim mereka ketika benda-benda itu tenggelam atau hilang. Ada juga catatan bahwa beberapa versi narasi soal mencari Tuhan berasal dari tradisi Israiliyat, yaitu kisah-kisah non-Qurani atau kejadian rakyat yang masuk ke literatur Islam lewat cerita-cerita. Jadi ya, kita perlu berhati-hati memisahkan apa yang Quran sebut sendiri, tafsir sahih, dan apa yang berasal dari sumber luar. Kalau Israiliyat itu semacam cerita rakyat ya, apakah itu bisa dipercaya? Soalnya nih, kisah-kisahnya Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan itu kan udah banyak di buku-buku anak SD, di buku cerita Nabi buat anak-anak. Nah, jadi Israiliyat itu adalah bahasa narasi dari tradisi Yahudi atau kitab Tawarikh yang masuk ke khazanah Islam. Tidak semua Israiliyat itu ditolak, tapi para ulama yang menyeleksi yang bertentangan jelas dengan Quran atau hadis sahih ya jelas ditolak. Yang sesuai atau netral kadang memang dipakai sebagai tambahan warna cerita, bukan bukti hukum atau dogma. Jadi klaim Ibrahim itu pernah ateis yang kuat itu harus diuji dengan sumber-sumber primer, yaitu dari Al-Quran dan juga tafsir-tafsir dari para ulama. Oke, aku setuju sih kalau misalnya memang harus ada metodologi seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya cerita itu kan udah tersebar di ceramah dan buku cerita anak. Tapi masalahnya nih, masyarakat kan jadi percaya sebagai fakta sejarah. Gimana ya cara kita membedakan? Oke. Pertama, kita tuh perlu lihat sumber primer dulu nih, apa yang Al-Quran bilang. Yang kedua, kita cari tafsir-tafsir klasik yang diakui, seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan sebagainya. Dan yang ketiga, jika sumber modern itu mengklaim sesuatu yang baru, tanya deh argumen dan bukti manuskrip atau konteks historis yang dipakai. Kalau cuma reinterpretasi tanpa bukti kuat, lebih tepat dipahami sebagai hipotesis pembacaan, bukan konsensus sejarah. Nah, tepat banget Rilir. Diskusi semacam ini tuh sebetulnya penting ya supaya kita terlatih berpikir kritis, memeriksa sumber, paham konteks, dan gak buru-buru menyimpulkan. Tapi tuh kadang kalau misalnya udah ada klaim dugaan atau tuduhan kayak gini, biasanya kan kita tuh yang naik pasti udah emosi duluan gak sih Kak Mura? Gara-gara kan kita tuh terbiasa mendengar cerita-cerita Nabi yang ketuhanannya itu proses ketawitannya yang dari awal tuh memang sudah membawa wahyu dari Allah. Terus kok tiba-tiba ada klaim pernah ateis seperti ini? Bukankah kita sebagai umat Islam wajib untuk membela para nabi kita dan tentunya kita wajib untuk marah kan?
karena kita dari dulu lebih punya banyak akses ya menuju sumber-sumber informasi yang benar itu, karena kita kan latar belakangnya dari sekolah itu sudah Islam, dari lingkungan sekitar kita, dari kita banyak ke pengajian-pengajian atau berdiskusi dengan guru-guru ngaji kita. Kita tuh lebih punya banyak akses untuk mencari tahu sumber tafsir Quran itu yang lebih akurat tepatnya. Nah, sedangkan kalau orang-orang dari sana gitu, biasanya mereka itu memiliki metode atau metodologi sendiri dalam melakukan tafsir dari ayat-ayat tertentu yang metodologinya itu berbeda dari kita. Tapi satu hal yang pasti, kita di sini itu juga dituntut untuk belajar juga cara berpikirnya mereka. Jadi nggak harus kita salahin cara berpikirnya mereka, entah hasilnya itu adalah mau salah atau mau benar, tapi yang perlu kita pelajari juga adalah cara mereka melakukan penafsiran. Apakah mereka benar-benar melakukan penafsiran benar-benar berdasarkan interpretasi sendiri, atau mereka itu juga melakukan suatu yang namanya metodologi tertentu yang mungkin itu tuh juga berbeda dari kita. Oh gitu ya. Oke. Aku mulai paham nih. Jadi sebetulnya kita nggak bisa terlalu nyalahin mereka juga ya. Yang mungkin mereka itu sebenarnya ya nggak harus melakukan tuduhan ya. Tapi orang-orang yang tiba-tiba melakukan klaim-klaim seperti itu, sebenarnya kan mereka itu juga mengkaji. Hanya saja cara mengkaji mereka itu berbeda ya. Mereka itu tidak mengkaji dari sumber yang utama, bisa jadi itu dari interpretasi sendiri. Tapi sebenarnya Kak Mura, kalau kita melakukan interpretasi sendiri itu kan juga lumayan bahaya. Kalau misalnya kita juga memahami cara pola pikir mereka dan cara mereka menafsirkan, kita bisa untuk menjembatani apa yang benar, apa yang salah. Dan di sisi lain ya, kalau misalnya cerita-cerita dari Israiliyat itu memang benar kisahnya, kita nggak harus mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ateis, karena klaim ateis itu kan digunakan dari referensi mereka ya. Tentu saja mereka itu pernah melakukan perjalanan pencarian Tuhan, dan mereka bisa mengatakan itu adalah ateis karena dari proses pencarian dan makna Tuhani yang sebelumnya itu bisa kita katakan manusia itu belum memiliki keimanan terhadap Tuhan. Makanya mereka itu memberikan dugaan bahwa Nabi Ibrahim bisa saja dikatakan ateis gitu. Tapi bukan berarti ketika mereka ada dugaan seperti itu, terus kita juga bisa langsung merasa harus ada klaim yang benar. Karena ketika kita mempelajari dari sejarah juga kan, ternyata kalau kita telusuri dari Al-Quran, tidak ada kan cerita-cerita yang seperti itu, cerita di mana Nabi Ibrahim melakukan monolog batin. Tapi sebenarnya ternyata dari tafsir dari Quran, itu tentu saja Nabi Ibrahim melakukan dialog ya kepada para umat. Jadi kita bisa bilang bahwa cerita pencarian Nabi Ibrahim itu karena tidak ada sumber di Al-Quran, kita katakan sesuatu yang tidak benar atau tidak ada dasarnya. Jadi klaim mereka itu bisa saja salah, tapi memang mereka dasarnya itu bukan dari sumber tafsir Quran yang pasti. Mereka itu berasal dari tafsir kitab yang tertentu. Oke, Kak Mura, aku mengerti. Jadi sebenarnya walaupun kita bisa mengatakan mereka itu bisa saja salah, tapi sebenarnya kita harus memahami metodologi cara mereka berpikir, begitu kan? Dengan begitu, kalau kita memahami cara mereka berpikir, bisa saja mereka itu berpikirnya bukan karena interpretasi sendiri, tapi karena sudah melalui berbagai metode seperti itu ya, Kak Mura. Ya, benar sekali. Jadi tujuan kita itu tidak hanya mematahkan argumen, tapi kita juga bisa menjadi jembatan argumentasi untuk nantinya kita bisa memilah sudut pandang gitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang mana yang bisa kita ambil, tapi tidak terang-terangan kita juga ikut menghasimi orang-orang yang melakukan klaim seperti itu. Itu juga tergantung dari konteks dan tujuan dia. Tapi Kak Mura, aku jadi penasaran deh. Cerita asli Nabi Ibrahim itu tuh sebenarnya dimulai dari mana sih? Berarti dari awal dia udah bertauhid kan ya? Nggak ada kisah yang benar-benar menunjukkan dia mencari Tuhan. Iya, itu inti banget pertanyaannya, Rilin. Dalam Al-Quran yang utama itu adalah gambaran Ibrahim sejak awal menolak berhala dan berdialog dengan kaumnya, termasuk ayahnya. Memakai argumen rasional, bukan karena dia bingung lalu baru nemu Tuhan. Contoh ayat yang sering dikutip, dialog dengan ayat tercantum di Quran Surah Maryam ayat 41-48. Dan adegan melihat bintang, bulan, matahari ada di Quran Surah Al-An'am ayat 76-79. Mufasir klasik membaca ini sebagai metode dakwah untuk memperlihatkan kefanaan objek yang disembah, bukan tanda kekufuran Ibrahim. Tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir dan komentator klasik lainnya menjelaskan bahwa Ibrahim sudah mendapat fitrah tauhid. Contoh pembacaan ini ada di tafsir-tafsir atas ayat-ayat itu, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Jadi Quran menampilkan Nabi Ibrahim sebagai sosok yang mengarahkan kaumnya keluar dari kebiasaan penyembahan berhala lewat alasan dan demonstrasi. Kalau begitu berarti kita cuma punya potongan dialog-dialog itu aja ya, bukan biografi lengkap. Jadi bagian cerita yang lain kadang bersumber dari tradisi lain, begitu? Nah, betul Rilin. Al-Quran itu tidak menceritakan seluruh riwayat hidup nabi-nabi secara kronologis. Beberapa detail kehidupan mereka diisi oleh tafsir, sirah, atau narasi lain, termasuk yang disebut Israiliyat, yaitu tradisi yang masuk dari tradisi Yahudi atau Kristen atau cerita rakyat. Ulama klasik sering memakai Israiliyat sebagai warna naratif, tapi mereka juga memberi peringatan
catatan, materi Israiliyat harus diseleksi dan tidak boleh kontradiktif dengan Quran atau hadis sahih. Jadi kalau ada versi yang menegaskan Ibrahim itu sempat ateis, kita harus lihat dulu itu berasal dari Quran atau tafsir sahih, atau dari Israiliyat atau interpretasi modern. Oh, oke. Terus kalau misalnya ada versi yang menceritakan Ibrahim lagi mencari Tuhan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya ya, kalau misalnya memang cerita itu benar, apakah itu langsung bikin beliau disebut sebagai ateis? Sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Pertama, definisi ateis modern biasanya merujuk pada penolakan atau ketiadaan kepercayaan kepada Tuhan. Lihat definisi ensiklopedis. Pertanyaan sedang mempertanyakan tidak sama dengan menolak atau membuktikan tidak adanya Tuhan. Banyak studi menunjukkan bahwa proses pertanyaan itu bagian dari perjalanan intelektual, bukan otomatis konversi ke ateisme. Dalam tradisi Islam ada juga konsep bahwa para nabi dilindungi agar tidak menjadi kafir. Ini yang disebut konsep ismah atau ismah sebagai infallibility of prophets menurut banyak ulama. Sehingga klaim bahwa nabi pernah benar-benar jadi ateis akan bertentangan dengan pemahaman teologis ini. Di sisi lain, ada ragam pandangan historis soal seberapa jauh ismah itu berlaku, sebelum atau setelah kenabian. Jadi wacana ini kompleks dan butuh rujukan. Tafsir-tafsir klasik seperti Ibnu Katsir itu sering menilai adegan bintang bulan matahari sebagai strategi retoris Nabi Ibrahim untuk menegaskan tauhid, bukan catatan keraguan eksistensial yang berujung pada kekafiran. Jadi pembacaan historis yang menyatakan Ibrahim itu ateis biasanya perlu bukti tekstual yang kuat, dan mayoritas tafsir tidak membaca ayat-ayat itu sebagai bukti atau bukti ateisme. Wah, menarik banget ya, Kak Mura. By the way, aku kepo juga nih. Ada yang bilang ya kalau Nabi Ibrahim itu kan mirip-mirip dengan Socrates. Soalnya keduanya itu membongkar keyakinan umum dan juga melakukan dialektika. Bener nggak sih? Kak Mura setuju nggak sama pendapat ini? Oke, jadi ada persamaan tingkat metode nih. Keduanya memang menantang keyakinan sosial dan memancing pendengar untuk berpikir ulang. Socrates itu memakai Elenchus atau metode tanya jawab atau yang disebut dengan Socratic Method yang memeriksa konsistensi asumsi lewat pertanyaan yang menimbulkan aporia atau kebingungan intelektual. Tujuannya sering menyingkap kontradiksi dan mendorong refleksi. Nah, Nabi Ibrahim dalam Quran itu justru memakai simbol yang dikenal kaumnya seperti bintang, bulan, matahari, ataupun berhala, lalu menunjukkan kefanaan simbol itu sehingga audiens dipaksa menilai kembali siapa yang layak disembah. Ini lebih bersifat demonstratif atau retoris untuk dakwah, bukan metode dialog Sokratik yang terus-menerus bertanya sampai lawan kehabisan jawaban. Tafsir melihatnya sebagai strategi persuasi yang kontekstual. Ada perbedaan penting nih. Jadi kalau Socrates itu sering mengaku ignoran, seperti dia berkata, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu," dan menempatkan penemuan kebenaran melalui dialog filosofis. Sedangkan Nabi Ibrahim bertindak sebagai pembawa misi wahyu. Dia mengajak kembali kepada tauhid yang sudah sesuai fitrah dan lalu menegaskan kebenaran itu berdasar wahyu dan bukti empiri sederhana. Jadi keduanya sama-sama provokatif, tapi orientasinya beda. Socrates itu mencari pencarian filosofis menuju kebenaran lewat dialog, sedangkan Nabi Ibrahim adalah dakwah retoris yang membawa orang kembali ke prinsip wahyu atau fitrah. Oh, begitu ya, Kak Mura. Oke. Lalu gimana hubungannya akal sama wahyu? Ada kan yang bilang kalau akal bisa melebihi wahyu. Itu salah nggak sih menurut Kak Mura kalau kita telaah dari metode para nabi ini dalam berdakwah? Nabi itu kan pembawa wahyu ya, sedangkan para filsuf itu mereka menggunakan akal mereka untuk mencari kebenaran. Tapi seringkali ini tuh kontradiktif. Menurut Kak Mura sendiri gimana nih? Nah, secara tradisi Islam, dari banyak ulama klasik sampai modern, akal dan wahyu itu tidak harus saling meniadakan. Keduanya bisa saling melengkapi. Akal menempatkan dan menguji argumen, wahyu memberi jawaban akhir untuk persoalan-persoalan metafisik, etika tertinggi, dan tujuan hidup yang akal sendirian itu sulit untuk mencapainya. Tokoh seperti Al-Ghazali itu menegaskan batas-batas yang harus dijaga antara spekulasi filosofis dan prinsip wahyu. Sementara filsuf lain seperti Ibnu Rus atau Averroes menekankan peran demonstratif akal dalam mengecap kebenaran. Perdebatan klasiknya memang panjang, tapi garis besarnya, banyak tradisi Islam menolak klaim bahwa akal sendiri bisa menggantikan wahyu dalam hal-hal transendental. Wahyu berfungsi memberi petunjuk ketika akal belum atau tidak bisa menjawabnya sendiri. Oke, terakhir nih, kalau bukan karena akal yang melewati wahyu, lalu apa sih yang biasanya bikin seseorang menjadi ateis? Kalau kata orang ya, soalnya zaman sekarang itu kan banyak yang skeptis gara-gara sains atau logika. Oke, jadi gini ya, penelitian sosiologis dan psikologis itu nunjukin beberapa jalur umum menuju ateisme, bukan sekedar akal melebihi wahyu. Yang pertama, kritik intelektual atau rasional. Individu menemukan argumen filosofis atau ilmiah yang buat mereka menilai klaim agama ini tidak memadai. Kategori ini memang terkait akal ya, tapi prosesnya soal penolakan berdasar argumen, bukan sekedar berpikir terlalu keras. Yang kedua, adanya pengalaman moral atau emosional, seperti trauma, kekecewaan moral. Misalnya, pengalaman buruk dengan lembaga atau aktor agama.
Hal ini memicu penolakan praktis terhadap agama. Yang ketiga, adanya sosialisasi dan latar budaya. Tumbuh tanpa praktik keagamaan atau dalam lingkungan yang sekuler. Studi menunjukkan paparan awal berpengaruh besar. Dan yang keempat, adanya perkembangan pribadi atau dekonversi bertahap. Sebuah kombinasi alasan rasional, kritik, dan perkembangan identitas yang membuat seseorang perlahan menjauh dari iman. Jadi, ateisme itu biasanya hasil proses yang kompleks, rasional ditambah efek sosial, ditambah juga efek dari emosional pribadi. Bukan sekedar akal yang dipakai sehingga melampaui wahyu. Yang penting adalah pembedaan antara mempertanyakan yang sehat dan menolak yang membutuhkan bukti alasan kuat. Aku pribadi ya, itu percaya kalau akal itu tidak akan bisa melebihi wahyu. Kalau misalnya ada klaim orang yang terlalu berakal sampai melebihi wahyu, sebenarnya itu bukan akalnya yang melebihi wahyu, melainkan ada kesalahan berpikir sendiri dari seseorang itu dalam menggunakan akalnya. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas di sesi berikutnya ya, kita bisa bahas lebih lanjut. Seseorang itu kalau misalnya menggunakan akal, apakah dia memakai nalar atau memakai logika, karena ini tuh ada perbedaannya masing-masing dan ada juga studi dari segi neuroscience-nya. Singkatnya nih ya, kalau misalnya ada orang yang pernah bilang Ibrahim itu pernah ateis, itu sih harus diuji apakah klaim itu berdasarkan teks Quran atau tafsir yang sahih atau cuma narasi tambahan Israiliyat atau reinterpretasi modern. Lalu pertanyaan dan keraguan intelektual bukan otomatis menjadi ateisme. Dan dalam tradisi Islam, wahyu dan akal idealnya itu saling menjelaskan, bukan bersaing. Akal itu tidak akan bisa melampaui wahyu karena tujuan diturunkannya wahyu itu adalah untuk mempertegas akal, menjelaskan akal itu sendiri. Jadi agak salah ya kalau misalnya akal itu selalu disebut-sebut bisa melampaui wahyu gara-gara terlalu berakal, jadinya tidak beriman kepada wahyu. Itu karena persepsi orang sendiri yang setelah abad-abad beratus-ratus tahun setelah abad kenabian, itu kan para ulama tuh jadi menafsirkannya kalau wahyu itu adalah sesuatu yang harus diimani tanpa harus dipertanyakan. Padahal kalau kita baca dari konteks sejarah ya, dari ketika nabi-nabi itu diberikan oleh wahyu, di situ tuh tetap ada proses manusianya, tetap ada proses mereka tuh menggunakan akal, sehingga ketika mereka sudah menggunakan akalnya sedalam mungkin, mereka tuh bisa mencari jawabannya itu ya lewat wahyu. Jadi wahyu dan akal itu ya saling bersinggungan. Oke, Kak Mura, penjelasannya itu sangat mencerahkan ya. Jadi kita boleh berpikir kritis, tapi kita juga mesti cek sumber dan konteksnya. Oke teman-teman sekalian, demikian berakhirlah pokir kita hari ini. Sampai jumpa di pokir yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian itu suka sama konten-kontennya. Dan komen juga kalian itu kita pengen bahas apa lagi nih di pokir selanjutnya.